Jadi kalau kita mau sholat duhur, sholat asar, sholat lima waktu lah, itu sholatnya seperti kita semua sholat muwaddah, sholat perpisahan. Kemudian hadis berikutnya 107, 108. Idza shalla ahadukum falyusalli sholatan muwadda'i. Idza ketika sholat. Siapa yang sholat ahadukum, salah satu di antara kita semua, salah satu di antara kalian. Ketika kita akan sholat, falyusalli, maka sholatlah kalian sholatan muwadda'i, seperti halnya yang namanya sholat muwadda'. Apa sholat muwadda' itu? Sholatan man la yadullu annahu yarji'a ilaihi abadan, yaitu sholatnya seseorang la yadullu, yang tidak menyangka, tidak mengira, annahu yarji'u ilaihi abadan, sesungguhnya dia akan kembali dapat melaksanakan sholat lagi untuk selamanya. Rawahu ad-Dailami an Ummu Salamah. Hadis riwayat Imam Dailami an Ummu Salamah dari Ummu Salamah. Jadi kalau kita mau sholat duhur, sholat asar, sholat lima waktu lah, itu sholatnya seperti kita semua sholat muwaddah, sholat perpisahan, sholat orang yang akan berpamitan. Apa sholat muwaddah itu? Yaitu sholatnya orang yang tidak mengira, tidak menyangka bahwasanya dia akan bisa sholat untuk berikutnya, sholat lagi untuk berikutnya, untuk selama-lamanya. Jadi anggap saja kalau kita mau sholat itu seperti halnya ini sholat terakhir kita. Tidak mungkin kita tidak menyangka bahwasanya kita akan bisa sholat untuk berikutnya, sehingga kemudian ketika sholat itu benar-benar kita khusyuk menghadap kepada Tuhan kita, menghadap kepada Allah. Karena sholat itu dalam hadis yang lain disebutkan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadabaddin. Sholat itu tiang agama, dan barang siapa yang mendirikan sholat maka dia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah menghancurkan agama. Sholat itu perintah yang dari Allah, tidak melalui perantara. Dari malaikat Jibril diwahyukan kepada Nabi kan, hanya perintah sholat, yang mana Rasulullah langsung menghadap kepada Allah, dan kemudian diperintahkan, perintah yang diberikan dalam Isra Mi'raj itu, perintah yang diberikan adalah sholat. Maka sholat itu adalah penghubung, silah penghubung antara Tuhan dengan hambanya dengan Tuhan. Maka dulu para sahabat, Sayyidina Ali itu waktu kena panah, jeret, panah itu kan pucuknya kan segi 3 ya, sehingga ketika mau diambil, ketika mancep diambil, maka tidak bisa langsung diambil, harus dibedah dulu baru diambil. Kalau panah yang lincip itu kan kalau masuk sudah tinggal diambil saja bisa, tapi kalau yang ujungnya ada segitiga diambil tidak bisa, harus dibedah, sobek dulu bagian yang terkena panah, terus diambil panahnya. Itu untuk mencabut
dan merasakan sakitnya anak panah itu, Sayyidina Ali memerintahkan untuk diambil, dicabut ketika sholat. Alhamdulillah, cabutlah panah ini ketika aku dalam kondisi sholat. Begitu sholat sudah selesai, terus sudah cabut, sudah selesai. Bayangkan betapa khusyuknya para sahabat ketika beliau-beliau itu menghadap kepada Tuhannya. Aku awan dewe-dewe gini, duhur petasa. Iku mungkin cukup. Rumah asal pepet pagi. Iku wis assalamualaikum bisa ngomong. Maghrib mepet Isa mepet subuh. Terus mepet toko. Kalau kita ini ya sih mepet sih runtuh. Orang sih nggak apa-apa balau luas sih. Belum. Sak minggu bisa Jumatan top. Iku sih lumayan lah runtuh. Orang sak tahun begitu. Idul Fitri yang Idul Adha. Orang mana sih lutung manis? Itu sih lutung. Ada lagi sak tahun bisa Idul Fitri. Ibu pun sih ketinggalan sak rakaat. Dan seterusnya. Artinya bahwa kenapa kita harus melaksanakan ibadah sholat? Padahal kan bagi Allah gak ngaruh kalau sholat urusan gak ngaruh. Tapi sholat itu menunjukkan kehambaan kita. Kehambaan kita bahwasanya kita itu mengingatkan kita bahwasanya kita itu hamba. Hamba itu ya sujud kepada Tuhannya. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan menjadi Fir'aun kecil, merasa bahwasanya tidak butuh lagi dengan kehadiran Tuhan. Fir'aun orang model, wah nggak tahu loro, nggak tahu sumangkal kabeh nikmat didapatkan oleh dia, sampai dia mengatakan ana rabbul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Karena dia dia merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh manusia pada umum, atau lorok, atau susah, atau apa, sampai mengaku dia Tuhan. Dan seterusnya diutuslah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengingatkan, sehingga kemudian Fir'aun tenggelam dalam pengejaran dia mengejar Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, sholat ini adalah bagian daripada pengingat kita bahwasanya kita itu hamba, dan hamba itu punya tugas untuk tunduk sujud kepada Sang Penciptanya. Nah, sholat ini adalah media kita untuk mengingatkan itu, sehingga kemudian hati kita ini tidak kaku, tidak keras, karena kita selalu bermediasi, berkomunikasi kepada Tuhan kita melalui sholat tersebut. Maka kalau sholat ini ya diumpamakan kita ini seperti sholat terakhir kita. Kalau dia sholat, umpamakan bahwasanya ini adalah sholat terakhir, tidak akan ketemu sholat berikutnya lagi, namanya sholatul muwadda. Dan artinya ketika kita sholat menghadap Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, kita laksanakan dengan sekhusyuk-khusyuknya, sebaik-baiknya. Kalau tidak bisa, ya sing kita sholat melaksanakan suatu
kehambaan kita kepada Sang Pencipta. Ada yang khusyuk ini angin apa? Koyo wis kalau kata sholat saya khusyuk lah. Terus marah-marah Allahu Akbar, menggunakan baru sing kurang itu. Guru tanda tangani, tahu cepet baru sholat balik Allahu Akbar. Nah ini lonjong di situ kurang Allahu Akbar kayak di nyautan hari ini ambil ini dan seterusnya. Nah susah. Jadi untuk menuju ke khusyuk itu semua punya trik-trik sendiri. Kalau ada yang mengatakan triknya untuk khusyuk itu ya yang penting ketika mengucapkan Allahu Akbar itu kita ada koneksi ya dengan cara khusyuk, ada koneksi mengingat pada kebesaran Tuhan. Allahu Akbar itu bagian daripada khusyuk. Ada yang ngomong setiap apa yang diucapkan itu diresapi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih Penyayang, sampai ayat-ayatnya. Berhubung awak dewi itu Jawa, marupun Allahu Akbar iki ini alhamdulillah itu surat-surat pendek ini makanya yang penting meresapi. Ada yang ngomong yang penting meresapi bacaan yang dibaca ketika sholat. Kalau itu dengan segelapnya, kalau saya melihatnya ketika sujud ya, kan tidak semua orang tahu ketika sholat itu tahu makna yang dibaca. Tapi usahakan ketika sujud panjenengan resapi kalimat yang panjenengan baca. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi, wa bihamdihi, dan segala puji untuknya. Sujud itu mengucapkan doa Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Artinya menunjukkan ketinggian Tuhan, ketinggian Allah, dan menunjukkan kerendahan kita. Banyak sedang bersapi itu insya Allah itu bagian daripada kekhusyuan di dalam sholat. Karena esensi daripada sholat itu adalah menghambakan diri kita dan menuhankan Tuhan yang sesungguhnya. Ketika meresapi bacaan doa yang tak paham, misalnya bahasa Arab, lalu terus sholat tentang rokaat tambah bayang nulis sembarang macam-macam. Jadi usahakan ketika sujud meresapi makna kalimat yang dibaca gitu. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Maksudnya Allah yang maha tinggi dan segala puji untuknya baginya. Itu menunjukkan kehambaan kita, memang kita hamba dan Tuhan adalah Tuhan yang pantas disembah dengan ketinggiannya. Itu insya Allah bagian daripada kita berupaya bisa khusyuk di dalam sholat.